Gue pernah berkonsultasi dengan platform Apple Music. Dan gue juga pernah berkonsultasi dengan platform Spotify. Iya. Bukan talk show ya, ini bukan talk show. Jadi buat lu semua yang ngerasa, gue tahu nih era-era kita ngebahasnya emang lagu-lagu jadul, apa suasana-suasana jadul, musik-musik jadul, ya kan. Jadul pada zaman. Nah, ini kan zaman pemilu gini ya, kampanye gini ya. Lu di sosmed suka marah-marah juga gak sih? Suka ngambek-ngambek juga gak sih? Ya, kayak gitu vinyl, tuh. Vinyl tuh LP adalah piringan hitam atau black piring ya. Black piring. Kalau white piring. Piring tau sih? Di Indonesia ada juga band yang video klipnya banyak. Siapa tuh, Nuk? Salah satunya Silon Seven. Oh iya, video klipnya banyak gitu. Tapi enggak. Dan, koma, atau, setelah. Ya maksudnya itulah, banyak gitu. Iya kan? Omae wa mou shindeiru. Nani? Jangan dong. Artis and repertoire. Artis and repertoire. Tugasnya artinya apa? Tugasnya apa? Tugasnya adalah membantu artis-artis bikin repertoire. Kan artis and repertoire kan. Iya temen gue sampai ngeluh. Askep apa lagi tuh? Banyak amat sih. Jadi faktanya Michael Jackson. Bahaya lu faknya lu. Michael Jackson itu satu-satunya artis yang memiliki 5 single nomor 1 di Amerika Serikat dari satu album. Wow. Ya kan? 5 single dari satu album gak sih? Ini nih, kenapa ya hari ini ya sosmed nih? Kenapa? Pada berantem mulu teman-teman gua, saudara-saudara gua. Kok bisa gitu? Jangan ditangkapin secara serius lah. Enggak, zaman sekarang tuh kayak orang gampang banget gitu, panas gitu, marah apa gitu. Siramin air deh sekali ya. Bensin biar rame. Tapi lu main sosmed gak sih? Lu lihat gak? Main sih, main. Maksudnya, kan sekarang memang ya lu tahu sendiri ya. Pada berantem gitu, pada cepet emosian gitu. Iya, gue juga heran sih kenapa. lu kan emosian orangnya. Mulai lagi deh. Lu kan tensinya tinggi, darah tinggi lu. Oh, tapi gampang turun. Oh iya benar. Iya, darah tinggi dan darah rendah. Darah rendah, oke. Dipadu lah, jadi sedang. Betul. Nah, ini kan zaman pemilu gini ya, kampanye gini ya. Lu di sosmed suka marah-marah juga gak sih? Suka ngambek-ngambek juga gak sih? Kalau gue ngambek kayaknya nggak mencerminkan kalau gue tuh atau penikmat atau pengguna sosmed yang bijaksana. Serius sudah lah, kita buka aja acara ini. Oke, selamat datang di Radio KW. Di mana radio ini tidak memutarkan sedikit lagu pun. Kita memutarkan puisi tapi kita memutarkan puisi. Ya karap mula. Iya. Okay. Ya maksudnya lirik aja kan itu puisi gitu. Oke. Masih di seputaran Jaksel kita. Ya. Kita di daerah Pejaten. Dekat sebuah universitas kampus swasta yang terkenal di Jakarta Selatan. Emang iya. Oh iya, Jakarta Selatan terkenal itu loh. Jangan salah loh. Teman-teman UNAS apa kabar? Ada yang lihat juga loh, Nu? Oh ya? Ada. Dia juga punya radio juga, radio Banyak kampus. yang komen gak? Hah? Banyak yang komen gak? Untung silent. Gue udah bilang, macem-macem awas loh. Kalau ada yang komen kita blok aja langsung. Ya jadi teman-teman yang baru pantengin Radio KW ini dipandu sama sama Anu dan oke selamat tinggal. Dadah. Gitu aja. Belum Nu, baru mulai Anu. Iya benar. Radio KW ini sesuai dengan namanya adalah radio yang bukan radio. Yang bukan radio. Ya namanya ala-ala lah, KW lah. Kalau istilahnya kan banyak yang orang jual beli kan KW super, KW apa. Saya gak pernah beli yang gitu-gitu. Alah. Saya cuma belinya Indomie KW yang gede. Kalau Indomie yang bener kecil, Indomie yang gede. Jumbo. Ya. Kemarin liburan kemana? Sumringah banget balik lagi liburan tahun baru. Sapa dulu sama tahun baru. Selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun baru ini kita lebih semangat. Lebih apa? Bertambah rezekinya. Amin. Dan bertambah banyak sponsornya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Dan buat yang umat Kristiani juga teman-teman kita yang merayakan hari rayanya, semoga berkah. Oke, Nu. Ya kita kan balik lagi awalnya kan kita sedikit
reminder atau mengenang lah teman-teman kita yang dulu era zaman kita di radio di era-era 90s lah sampai awal 2000-an. Yang mana juga di sini juga kita mencoba teman-teman untuk sekali lagi kita coba undang mereka untuk like, subscribe, share, and comment. Kali aja ada teman-teman memberikan masukan untuk bincang-bincang kita tuh. Cukup bincang-bincang sih kayak politik. Ini bukan talk show ya, ini bukan talk show. Jadi buat lu semua yang ngerasa gue tahu nih era-era kita ngebahasnya emang lagu-lagu jadul apa suasana jadul, musik-musik jadul ya kan. Jadul pada zaman sekarang disebutnya jadul ya untuk era-era 90s ya. Itu eranya Aan soalnya kalau gue kan 60-an dia. Oke, siap. Oke. Nah, jadi buat lu yang suka sama lagu-lagu atau zaman-zaman itu ngapain aja sih? Itu ada apa aja sih? Atau khusus teman-teman relate gitu kan? Khusus teman-teman yang insan radio yang dulunya sempat di radio, ayo kita undang untuk komen. Kita bahas apa lagi dulu zamannya lu siaran tuh seperti apa di era-era 90s dan awal 2000-an. Terus apa-apa sih yang happening pada saat itu ya Nu ya. Dan mungkin kita bisa jadikan satu topik yang sedikit menghibur lah. Kan sersan ya, serius tapi santai. Itu udah gak ada acaranya. Ya, itu bukan maksudnya sersan. Kita istilah Kita itu tahun berapa ya sersan itu? Santai tapi informatif. Wih, jadi santri. Santri, informatif. Santai tapi informatif. Santri. Oke, teman-teman, masih di era 90s, 90-an. Jadi itu seorang artis mencapai kesuksesan dunia untuk mendunia atau sekarang disebutnya viral ya. Mendunia, tapi belum tentu viral sih. Mendunia belum tentu viral. Belum tentu viral. Yang viral-viral di Indonesia itu belum tentu viral ke dunia juga. Lah kan sosmed pasti, rata-rata kan di sosmed. Nah tapi kan di sosmed tuh ada namanya community. Jadi misalnya kayak lu di interest base di Indonesia gitu ya, ya udah Indonesia doang gitu. Dan kadang-kadang viralnya cuma karena lu ngikutin satu akun nih gitu ya. Viral ya rame aja karena lu ngikutin akun dia gitu. Tapi kalau lu gak ngikutin akun itu sama sekali mungkin gak viral juga di tempat lu. Oke, nah teman-teman pendapat Anu seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ada pendapat yang lain gak apa-apa. Kalau ada yang lain ya pindah channel kalau ada yang lain. Berkurang dong kita yang nonton, jangan gitu. Nah, maksudnya channel ya itu. Nah, masih di 90s, di tepatnya di 95. Jadi ya 95. Oke, jadi tahu dong kalau mungkin era kita ya, mungkin buat teman-teman yang baru mungkin bisa searching aja di Google Michael Jackson. Michael Jackson itu terkenal dengan tapi tar dulu. Pada kenal nggak Michael Jackson? Nah, kita coba. Teman-teman kalau yang masih baru coba searching di Google. Nanti pasti tahu lah. Manfaatin dong handphonenya dengan baik. Betul. Searching Google. Siapa itu Michael Jackson? Manfaatkan handphone kamu dengan jempol ya. Oh iya, kalau gini ngetiknya susah ya. Ketik jempol. Michael Jackson itu one of idola, enggak sih gue nggak ngidolain dia sebenarnya. Tapi gue umum lah pada banyak yang suka. Karena dia dulu tuh istilahnya itu Prince of Pop kan. Iya, Prince of Pop. Dapat gelar seperti itu. Jadi di 95 itu dia merilis salah satu single yang mendunia. Apa lagunya? You Coba. Are Not Alone. Ih, asik. Jago banget loh ya. Agak minor dikit. Ada minor biar dikit. Kayak Jacob Collier gitu. Based on data di sini yang kita dapat dari teman-teman kreatif, dirilis tahun 95, 15 Agustus. Jadi untuk teman-teman Gen Z ya searching sekali lagi. Coba siapa tuh Michael Jackson? Ya kalau era-era sekarang kayak siapa ya Nu ya? Michael Jackson itu? Nggak tahu ya karena Michael Jackson tuh Justin pertama gini. Bieber kayak mungkin atau Bruno Mars? Karena Michael Jackson itu kalau kita lihat Bruno Mars ya. Tapi belum tentu menyaingi dia ya. Mendunianya. Waktu pertama dia terkenal kan terus dia kena kasus kan. Iya. Kena kasus narkoba kan. Nah Michael Jackson tuh hampir gak ada kasus loh. Ya gak sih? Baru akhir-akhir sini aja late 90s, 2000 2000 lah ya. Awal gak ada. Awal gak ada gitu. Paling bener-bener kasus lebih ke kesehatannya dia. Ya bukan kasus lah itu kan isu kalau isu ya kesehatannya. Jadi rumornya dia mempunyai kayak penyakit yang memutih. Memutih Panu. Kurang apa ya lu? Panu kan memutih cuy. Kurang juga ya. Taruh. Jeko gitu loh. Ini mesti paduan. Ini mesti kita luruskan ya. Luruskan. Michael Jackson tuh putih cuy. Kalau dia punya Enggak dia putih. Kulit hitam Enggak dia kan berubah
berubah menjadi putih ya. kan. Itu gara-gara dia mempunyai penyakit bawaan dari lahir ya. Itu kayak model, oh iya albino kayak model kayak gitu. Tapi dimulai dari tangannya dulu katanya. Ya bukannya dia emang asalnya, bukannya dia emang sengaja jadi putih ya, ngurangin pigmen dia ya? Awalnya dari situ. Jadi akhirnya dia suntik biar nanti sekalian aja Botox, putih. botox. Sekaliannya putih gitu. Ya Botox akhirnya kan dia kemudian narik pigmennya kan. Pigmen hitamnya ditarik jadi. Nah, bukan tapi ditarik sih, ditutupi. Cuma maksud gue gini An. Era itu ya. Maksud gue gini, ntar lu. Sip. Turun. Nah, maksud gue gini. Apa? Anggaplah misalnya ya, Bang Michael ini almarhum Michael ini, misalnya dia emang punya penyakit dia menjadi putih gitu ya. Iya. Tapi gini. Biasanya orang kalau suka kosmetik nih, ya lu misalnya suntik vitamin C, ya kan? Suntik putih. Vitamin D, vitamin Z, Baygon. Gitu. Lu suntik sekalian aja serum pupuk. Ya maksudnya kalau lu bersolek tuh biasanya nambah terus kan. Makanya jadi edik. Iya, makanya kenapa kayak orang tato kan edik juga. Kenapa almarhum Michael Jackson juga mukanya agak berubah kan? Berubah. Nah, jadi kalau menurut gue kayaknya ada kadar-kadar dia emang pengen putih deh. Ya mungkin bisa ya kan? jadi. Karena dia ngerubah postur muka juga kan, hidungnya dirubah. Iya, kalau hidung sih enggak deh kan awalnya kalau negro juga mancung kan. Cuman beda. Bibirnya aja sedikit. Ya bibir, terus dagu yang tadi agak gitu, tebel agak gitu beda ya. gitu. Nah, jadi karena itu dia aku yang gua baca sih gitu. Jadi karena itu dia memperganteng dirinya bukan mempercantik. Daripada ini gitu ya. Daripada belang. Udah gue tarik semua putih. Pigmennya. Ya, tapi itu kontroversi sekali ya. Kontroversi. Sampai kemudian dia punya lagu Black or White itu ya. Ya itu kontroversi. Teman-teman kalau belum tahu lagu Black or White. Black or White ya bener ya? Black or White itu di atas 95-an. Tontonlah. Itu juga bagus. Itu pertama dia bagus gaya rambutnya ya. Kalau gue sih suka gaya rambutnya. Terus kenapa? Lu bercita-cita rambutnya kayak Michael Jackson? Ya rambutnya agak gondrong gimana gitu kan. Bukan gondes kan? Bukan, kalau gue lihat dia tuh kayak awal-awalnya kesini-sininya Eric Martin. Lu tau Eric Martin kan? Teman-teman pasti tahu Eric Martin. Eric Martin tuh adiknya Eric Cantona. Google kalau nggak tahu searching. Apa kan sekarang banyak Google. Adiknya Eric Cantona dia ya, main bola. Lebih jadul lagi Eric Estrada. Sama Eric Estrada itu film idolanya nyokap gua itu. Sama nenek gua dulu. Om gua tuh idola banget. Nah, jadi ceritanya di singlenya You Are Not Alone ini dengan genrenya pop R&B, ada sedikit funk disco lah untuk whole albumnya dia. Di albumnya itu ya. Nah, jadi zaman itu teman-teman harus tahu rilisnya itu CD dan kaset dan vinyl. Dan LP berarti ya? Ya, kayak gitu vinyl tuh LP adalah piringan hitam atau black piring ya. Black piring. Kalau white piring. Piring tau sih? Piring tuh gini, miring. Flat. Lalu topi miring. Jadi dalam satu album itu dia juga dirilis 12 video klip. 12 video klip. Itu kalau di Indonesia, tar dulu. Kita loncat dulu nih ke Indonesia. Oke. Di Indonesia ada juga band yang video klipnya banyak. Siapa tuh, Nu? Salah satunya Silon Seven. Bener gak? Oh iya, video klipnya banyak gitu. Tapi enggak. Dan, koma, atau, setelah. Ya maksudnya itulah, banyak gitu. Iya kan? Omae wa mou shindeiru. Nani? Dan itu yang mana ya? Iya, dan kawan-kawan gitu ya. Terus yang itu gak harus tau gue Silon Seven di albumnya dan itu cuma berapa video klip Iya beberapa itu kan banyak itu buat Indonesia. Boleh. Ambil. Nah rekamannya tahun 94 di studio Chicago Recording Company, Chicago, Illinois. Nah zaman itu untuk di luar ya, bukan di Indonesia. Indonesia kalau untuk rilis dia langsung album. Dulu dia per single. Nah, terbukti di sini. Kayak Afgan sekarang ya. Afgan kan single terus kan? Ya. Single jomblo maksudnya? Lagunya single. Dia kan era sekarang emang zamannya single lagu enggak? Gue gak salah dong ngomong Afgan. Lu kenapa sih? Iya ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatiin ya, kalau mungkin sempat lama di luar negeri. Di luar rumah. Luar negeri. Biasanya kalau beli
lagu itu bisa beli single, bisa beli albumnya juga. Tapi biasanya album dirilis setelah single beberapa kali keluar. Jadi satu CD itu isinya beberapa versi nu. Jadi kalau di sini biasanya satu lagu itu ada durasi versi album ada durasi 5 menit 45 detik. Ya, itu terus, album version. Nah, terus ada radio edit biasanya untuk radio broadcast ya. Itu 4 menit 34 detik. Promosional itu ya. Ya. Ada versi singlenya full itu 4 menit 56 detik. Ada versi video lebih panjang nih 5 menit 35 detik. Video lebih panjang? Lebih panjang. Video ada lagi lebih panjang lagi. Versi khusus gitu ya, special edition 6 menit 01 detik. Buset, itu sama ucapan terima kasih telah membeli album saya gitu ya. Iya biasanya ucapan terima kasih siapa yang berkontribusi. Tapi sampai PU-nya disebutin di situ nuh. Banyak teman-teman yang nggak tahu apa sih bedanya radio edit. Kalau di gua di Perdijian ada radio edit, ada club mix. Apa tuh? Radio edit, club mix gimana tuh? Club mix itu kalau khusus lagu-lagu disco ya. Yang genre disco. Genre disco. Sepemahaman gua, club mix itu emang lagunya memang sudah didesain untuk kebutuhan nge-DJ atau di klub. Bedanya misalnya gini, kayak lagu-lagu DJ itu biasanya langsung ada vokalnya kan, langsung nyanyi gitu kan. Nah kalau buat club mix itu biasanya beat dulu. Intronya duluan panjang. Intro dulu, jadi ketika sang DJ nge-mix lagu itu enak tuh gitu. Ada club mix, ada radio edit gitu kan. Nah radio itu ya kita memang fungsinya memang pas buat konsumsi teman-teman di broadcast radio. Ya, kita di radio dulu tuh kalau gue sih ngebajak sih. Jadi nggak boleh mencerminkan sih katanya. Jadi maksud gue ini kaweng dulu. Kalau sekarang masih. Ya. Jangan ragu-ragu dah banyak. Loh, hidup Napster ya kan. Masih ada nggak dulu? Napster udah nggak ada. Loh, teman-teman pasti belum tahu Napster. Jadi ya search aja di Google. Itu one of platform yang kemudian menghancurkan industri juga sih sebenarnya ya. Awal cikal bakal MP3. Ya, zaman-zaman MP3 ada Winamp, ada lain-lainnya gitu. Merebak ya. MP3 itu kalau nggak salah kemudian munculnya, enggak sih MP3 itu sebenarnya secara teknologi dia udah muncul lebih lama. Cuman Napster ini kayak dia satu server base gitu ya yang emang lagunya semua bisa lu download gitu. Gratis. Ya, one off-nya lah gitu ya. Salah satu keuntungannya lah. Padahal gue masih suka langganan lagu beli loh, gue itu original beli. Kayak juga dulu ya? Enggak kepaksa. Oh iya. Lah kan tahu kita Habit Radio dulu kan duluan nu. Iya, gengsi tapi banget. kalau gue bajak-bajakan kalau gue. Kadang-kadang radio lain lagi putar, kita rekam. Gue jadi ingat salah satu radio di Jakarta yang Anda meminta, kami memutar. Iya. AMKM. Jadi dia benar-benar memutarnya itu dari 0 sampai habis. Betul. Nah gitu loh. Tapi gini. Dan gaya siarnya kayak RRI. Ini ada yang menarik ketika lu nyebut AMKM ya. Sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu itu. Iya. Masih ada gak? Waktu puasa. Iya. Zaman puasa nih ya, tiba-tiba di Twitter tuh trending AMKM. Anda meminta, kami memutar. Ya. Itu trending 1 bulan full. Karena gue kan main di sosmed kan. Waktu 4 tahun 5 tahun yang lalu. Emang bisa kan Twitter tuh kan di dibatas. Tapi audionya. Ada satu radio yang emang dia bikin acara AMKM dan itu rame di Twitter. Itu sampai trending. Requestnya di Twitter, betul. Siarannya broadcastnya tetap di radio konvensional ya. Streaming juga enggak? Enggak kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya gue nggak paham. Cuma karena waktu itu gue main di Twitter juga kan buat perusahaan gue. Akhirnya, wah ini AMKM gila juga ya bulan puasa tuh. Kayaknya di ini lagi seru nggak ya? Seru. Ribet tapi ya. Anda meminta kami mau gitu. Lu pesen aja langsung di online sana. Nah bagusnya nih gue juga baru tahu nih. Labelnya kan Epic. Ternyata penciptanya adalah Robert Kelly. Which is itu R. Kelly. Gue pikir R. Kelly itu Raden Kelly. Roro. Jonggrang. Jadi R. Kelly itu Robert ya. Makanya disingkat ya. Robert jadi Kelly. R. Kelly ya. R. Kelly. Rada Kelly sebenarnya. Keling. Aing mah kelingnya. Terlalu gatal malah. Garuk. Nah, R. jadi Kelly, emang dari dulu ya kalau Indonesia baru-baru sekarang ya. Dari dulu musisi sama musisi dari era 90-an tuh udah support. Kalau sekarang tuh baru sekarang aja kali ya Apa udah dari dulu juga? Enggak juga karena untuk support gitu. Gini, gimana ya? Gini deh. Biar gue ngebelakang. Hoi. Situ kameranya. Gini, jadi kalau di kita kan ada industri musik, ada ANR gitu ya. Yang kadang-kadang kan talent picking gitu. ANR apa tuh? Mungkin ada yang gak tahu. ANR apa?
Itu aing racun. Artis and repertoire. Artis and repertoire. Tugasnya Artinya apa? Tugasnya apa? Tugasnya adalah membantu artis-artis bikin repertoire. Kan artis and repertoire kan. Iya temen gue sampai ngeluh. Gue disuruh label anu gitu, sebut aja S gitulah di jalan itu waktu itu Sony belum pindah. berarti S ya. Iya. Lu sebut zaman Pak Ian gitu. Store lagu Ya kan gak terus. mungkin singa gitu kan. Sony pasti kalau S. Store lagu terus tapi lagunya belum. Gila. Ada hampir 30 lagu. Oh ya. Dan baru diambil 1-2. Ya itu. Kesel banget ya. Apa industri kreatifnya kan bergerak dari labelnya, ENR-nya cukup, kalau di Indonesia cukup apa ya, strict banget lah gitu. Iya. Dan banyak kepentingan lain di industri musik Indonesia. Tapi kalau di luar, showbiz itu dibentuk one off-nya adalah musician by musician gitu. Musisi yang kemudian support by support, ya. Dia misalnya, lu inget gak zaman ini? Zaman apa coba? Zaman Nabi Adam. Offspring. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Offspring itu, dia tuh ketemu sama band apa gitu ya, dan akhirnya diproduserin sama dia, didorong lah dia ke label sampai akhirnya label masih nolak, dia buatin masternya gitu-gitu. Nah, jadi persekutuan antar musisi itu kuat gitu. Kuat ya. Kalau dulu di kita, udah di zaman dulu seperti itu ya. Kalau di kita kan saling sikut ya. Rebutan gitu. lahan, rebutan lahan. Padahal mereka kan bukan petani ya. Ngapain rebutan lahan gitu? Itu juga aneh. Iya. Jadi sini dapat job, sini wah sini yang panas, sini dapat ini, situ yang kebakar gitu loh. Karena kalau nggak tahu, kalau gue ngelihatnya ya, kadang kita sebagai musisi itu harus believe sama karya gitu. Kita nggak bisa. I believe I can fly. Nah, nggak bisa kita. R. Kelly juga ciptaannya tuh. Betul, nggak bisa cuma kita ngomongin job doang gitu. Kita believe sama karya kita, ya one day dia akan meledak. Gitu. Tapi ini benar nih yang. Berarti yang tadi bohong dong kalau ini benar. Belum beres. Okay. Jadi gini Nu. Jadi gitu. Yang lo boleh, yang lo omongin itu benar adanya Nu. Itu kejadian sampai sekarang juga masih kejadian. Saking sikut-sikutannya, mereka bermain dalam tanda kutip magic. Hah? Magic. Apa lagu apa ya? Magic. Itu ya. Gue mau bikin itu. Jangan bahaya. Itu terutama di daerah Magic maksudnya gimana Jawa magic? Tengah Jawa Timuran. Jadi kan kebanyakan bukan magic kali, magis kali. Ya magis kita. Magis sama magic beda. Magic. Bedanya apa sih? Kalau magic ini Dr. Prenos. Itu acaranya namanya apa ya? Itu magic. Acaranya Dr. Prenos apa namanya? Education. Beda no, Education. Nah itu magic itu. Oh, kalau ini magis. Dia magician cuy. Itu. Iya itu magician itu kan orangnya kan. Iya. Magic itu adalah apanya lah ya, gitu. Pokoknya gitulah. Tapi misalnya, magis tuh beda. Iya pokoknya. Magis tuh pemain drum. Main drum riff. Kang, dia Kang nyebut. Magis. Kang Magi. Jadi saking pengennya gak mau kalah bersaing. Ya kan. Dia kirim anu gitu. Kirim apa? Kirim gua sih. Ya, kirim sesuatu lah. Nah ya itu. Lah saking begitunya gitu. Kalau era sekarang kan udah zamannya kolaborasi. Tapi masih ada juga yang kayak gitu. Ini cerita teman-teman gue yang anak radio juga yang bekerja di daerah sana. Karena gini kan, kalau menurut gue ya. Kalau menurut di mana-mana sih ya. Ini pandangan gue lah gitu. Karena kadang gini, misalnya lu pemain band gitu ya. Iya. Kalau lu nggak believe sama karya lu. Ya. Lu akan nyari off air sebanyak-banyaknya. Ya gak? Kalau lu gak believe sama karya lu. Tapi kalau lu believe sama karya lu. Dan lu believe karya lu dan karya lu itu emang bagus. Lu bahkan gak usah manggung sebenarnya. Terus? Ya lu ambil dari royalti aja. Kalau lu beli. Nah ngomong royalti. Iya gitu Indonesia royalti masih lancar. Sorry kalau kita ngomongin digital platform. Royaltinya lebih benar. Yang gak benar itu adalah kepengurusannya. Iya benar. Ya kan royaltinya kayak gini lah. Berarti awarding wah sekian platinum itu bisa dikaryakan dong. Bisa di create gitu. Wow nih, sekian platinum gitu. Gue jelaskan dari sudut pandang gue ya. Iya sudut pandang. Karena gue pernah sudut pandang kiri. Nah, terus gue pernah berkonsultasi dengan platform Apple Music. Dan gue juga pernah berkonsultasi dengan platform Spotify. Iya. Mereka ngitung jumlah view, jumlah ini listen. Yang digital ya? Digital ya. Mereka ngitung jumlah klik, jumlah listen, jumlah hear dan view itu benar-benar ya kalau diklik 10, kalau dibeli 10 ya 10 gitu.
Nah artinya listen, hear, view. Itu berbanding lurus sama. Enggak, yang paling bagus tuh kan kalau buy kan, kalau download. Oh download, iya. tapi beli download, lu. Sekarang download udah nggak bisa. Kalau di Apple Music dulu bisa download kan. Sekarang udah nggak ya. Sekarang lu subscribe setiap bulan. Nah apapun yang lu lihat itu dapat poin, dapat hitungan gitu. Oh sistem poin. Itu penghitungannya tuh udah serba digital. Artinya tuh nggak mungkin orang miss gitu. Misalnya lu ngeklik 2 kali dihitungnya sekali, nggak ada gitu. Karena nggak ada human di sana, udah otomatis. Nah, yang jadi masalah dari mana? Ketika perhitungan itu dikalkulasikan ke dalam jumlah rupiah, dan yang mengurusnya ini merasa andil gue banyak di sini. Nah itu yang jadi bermasalah gitu. Oke. Jadi platformnya, gue sih nggak sangat meyakini ya. Kayak Spotify, Apple Music itu mereka ngitung dengan sangat benar lah. Mereka punya sistem yang sangat canggih lah. Kalau enggak mereka udah copyright kontennya udah dihajar dari berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Nah cuma dari sana pembagian ke hak posisinya itu yang harus dipertanyakan. Terbuka apa enggak? Betul. Dari mereka mungkin aman, tapi kalau nggak dikasih lihat dari pengurusnya nih ke artisnya itu aman atau enggak? Bener atau enggak? Transparan atau enggak? Makanya kami di Fesmi asik. Wah. Fesmi. Ya gue mau iklan dikit dong Fesmi dong. Udah sana ya, iklan. Buat jadi Fesmi itu gue lupa, Federasi Seni Musik pokoknya itulah. Seniman dan Musisi Indonesia gitu. Itu salah satu federasi yang kemudian mengumpulkan musisi-musisi gitu ya di tanah air untuk bergabung di sana. Mereka punya pemahaman ideologi yang mencoba mereka terapkan lah gitu. Salah satunya adalah gimana sih musisi ngitung royalti gitu. Itu bagus sih kalau menurut gua, karena ini satu hal yang gua nggak setuju. Apa coba? Kan kita selalu bilang ya di negeri inilah gitu, asik negeri ini. Di negeri entah berantah ini. Negeri Konoha. Ya. Sekarang nyebutnya Konoha. Di negeri Konoha ini tuh banyak orang yang bilang kita harus melompat ke masa depan, ya kan? Wow. Kita harus loncat. Jump to future gitu ya. Kalau gue gak setuju. Kenapa? Sekarang ini Indonesia udah loncat. Buktinya apa? Buktinya kita lupa literasi. Karena kita udah loncat gitu. Lupa ya literasi. Kan? Kita lupa literasi karena kita gak jalanin itu. Segitu urgentnya literasi. Ya iyalah, sekarang gini. Orang sekarang naik motor nggak ngerti cara naik motor, kanan kiri, sen kanan belok kiri gitu kan, nggak pakai helm dan lain-lain, kan semuanya literasi. Adab lah ya mungkin. Iya, enggak literasi. Oh literasi, beda sama adab ya? Adab itu ketika sesuatu itu menjadi kebudayaan, kebiasaan itu jadi adab tuh. Gitu. Tapi kalau literasi itu kan pemahaman dulu. Diadab. Iya, pemahamannya dulu. Kalau dia udah tahu pemahamannya ya kan. Baru kita sekarang kan zamannya instan sih apa-apa cek jadi. Nah itu kan melompat kan. Iya. Anak kamu besok SMP bapak beliin motor. Ya boleh aja silakan. Tapi kan ada proses literasi yang diloncat akhirnya gitu. Itulah. Makanya jangan loncat-loncat lah. Indonesia ini jalan aja. Maksudnya lari. Gak usah loncat lah. Kita lari, loncat kemana? Kecepetan Gak usah loncat maksudnya. Gak usah loncat. Gitu. Efeknya jatuh. Efeknya ya jatuh dong. Kita melompati sesuatu ini kan, gue loncat dari sini ke sini ya. Gue loncat. Nah kan berarti kan gue ngelupain ini dua nih. Kalau tiba-tiba dua ini adalah literasi gitu kan, literasi dan tata cara gitu kan, kita lupa nggak tahu cara makainya. Ujung-ujungnya harus jatuh. Betul. Ujung-ujungnya ya kita terjebak di teknologi udah semakin canggih, tapi salah pemanfaatan. Nah itulah. Dukung Anu nomor 17 ya lu ya? 17. 00000. Nah, royalti itu menarik. Jadi thank you Pak Prot. Kemarin kan sempat juga kita dengar ada perselisihan antara Jangan dong. Antara sebuah pentolan band gitu ya. Dengan salah seorang vokalis lah gitu kan. Dan pencipta lagunya juga beda lagi. Nah ini kan inisial A lah ya. Betul. Dikit kan. Ini gua buka dikit ya. Iya. Di industri broadcast yang gua tahu sampai detik ini gitu. Kita tuh ada alasan kenapa sekarang ini nggak banyak artis bisa tampil di TV. Kenapa? Ini gue bukan. Kenapa? Ini rahasianya. Yang satu ini. Iklan. Lanjut. Oke. Nah. Kenapa tuh No? Jadi ada banyak royalti di sana. Hak siar. Okay. Hak performing right. Lalu kalau konten itu kita naikin ke YouTube, ada hak siar digital. Oke. Nah ini beda lagi. Terus copyright? Nah itu semua dalam bagian copyright. Dalam bagian copyright.
Nanti dari sini uangnya dikumpulkan untuk dibagi dengan artisnya. Nah ini ada tipenya, ada publisher kah? Publisher. Gitu ya. Terus ada yang dia yang punya izinnya dan lembaga lain-lain lah. ini LMKM kayak gitu? Lembaga itu gunanya sebenarnya secara yang gua tahu salah satunya Kolektif adalah ya, mengumpul. mengkolektifkan gitu, mengumpulkan gitu. Nah, selalu jadi masalah itu ketika ini dihitung bener nggak hitungannya gitu. Terus kemudian misalnya ke TV nih ya sekarang artis ini kalau nyanyi segini, kalau nanti naik di YouTube jadi segini gitu. Akhirnya itu jadi banyak pertimbangan. Kan gini, kalau di industri broadcast kita kan ngelihatnya gini, oke gue bikin konten nih satu, ada artis A gitu ya. Lalu gue naikin di YouTube. Kenapa sih enggak kemudian kita bikin peraturannya, kalau gue naikin ke YouTube kita sharing revenue-nya. Nah itu kan lebih fleksibel gitu. Lebih fair lah. Betul, kalau di kita tuh enggak kebanyakan. Bahkan majority itu enggak. Majority begitu Kenapa naik. timbulnya seperti itu? Pasti ada yang disakiti kali ya? Enggak, karena gini kalau menurut gue ya. Ketika industri musik atau misalnya musisi gitu, gue nggak menyamaratakan semua pemahamannya sama. Tapi ketika kita masuk disuguhkan dengan YouTube, kita nggak pahamin konteks industrinya dulu, tapi kita pahamin dulu keuntungannya. Itulah gitu. karena lo yang tadi bilang jam. Iya, salah satunya karena gini, wah kalau di YouTube AdSense-nya tinggi. Betul, AdSense-nya tinggi, tapi ada proses menuju AdSense gitu. Nah ini yang harus dipahamin bareng-bareng. Mereka tidak memahami itu, jadi ujung-ujungnya bukan semua ya, bukan semua. Iya, tidak semua, tapi ujung-ujungnya somasi untuk yang tidak tahu. Dan itu kalau di digital, kalau di offline pun juga sebenarnya banyak. Kayak dulu gue kerja di radio, di radio gue punya supermarket bawahnya, Premier Supermarket yang alhamdulillah sekarang udah nggak ada, kalau nggak salah ya. Ganti G namanya. G besar. Giant. Nah, iya, Giant. Taman Nasional. G. Nah, itu kita muter lagu, itu bayar. Kafe gue Tropicana ketika nggak. Oh, kafe iya. Kafe gue ketika nggak ada live music, muter lagu bayar. Kafe iya, jadi bayarnya flat per tahun Betul. sekian. Bahkan sekarang gitu gue masuk di korporasi, kita punya mall juga, itu bayar juga. Bahkan lu kalau misalnya ke Mr. DIY itu ya, mereka tuh punya lagu sendiri gitu di tokonya, biar mereka nggak dikenakan pembiayaan gitu. Nah, yang jadi selalu jadi masalah adalah, gue pernah ditagih 2 kali. Nah, balik lagi tuh bilang, yang pengepulnya nih Betul. amanah apa enggak menyampaikan ke orangnya. Makanya, ini kan yang pentolan band ini kan yang salah satunya gitu ya, dia kan mengeluhkan hal yang sama. Ini dikolek sama si ini bener nggak? Gitu kan, hitungannya bener nggak gitu. Nah ini yang kalau di kita agak mundurnya kenapa? Di luar itu bahkan di YouTube ya, YouTube itu punya konten ID. Konten ID. Ya, dia mendefinisikan satu karya itu dengan satu number lah, serial number. Jadi ketika sesuatu itu muncul di tempat lain, dia langsung bisa tahu, oh ini muncul di tempat lain gitu. Iya. Gue pernah ke Sentra 2 itu ya, kantornya Google. Kita ngobrol sama technician Google di Thailand gitu. Gue diliatin gini, ini keren banget. Lu kalau mau tahu teknologinya Google, YouTube ya. YouTube ya. Jadi gue dibukain waktu itu salah satu channel di kantor gue gitu. Dibukain channelnya, terus di bawahnya tuh ada ribuan video gitu ya. Yang di satu video itu ada garis merah, terus garis merahnya agak tebal gitu ya. Itu adalah konten yang diambil dari video asalnya channel gue. Oh. Sehebat itu Google dia bisa mendeteksi. Betul. Menandai. Dan itu pun termasuk audionya. Audio visualnya. Tuh. Nah, gue 2010, gue kerjasama dengan beberapa teman di audio development software gitu ya. Kita tuh bikin audio fingerprint. Oh. Audio fingerprint tuh jadi gini, percaya atau nggak percaya? Percaya nggak? Nggak. Nah gitu, oke, terima kasih ya. Terusin. Jadi kayak gimana? Gue kepo juga sih. Audio fingerprint tuh gini, setiap suara itu unik. Suara gue bisa nyamain dengan suara lu, tapi pasti beda. Karena apa? Ada timbra, ya, ada udara, ada volume timbra udara. Timbra sama timbre itu beda gak sih? Ya sama aja. Sama. Itu berbeda semua, ada power, itu berbeda. Nah, dalam digital, dalam teori digitalnya, kita sebut itu sebagai angka frekuensi. Jadi suara manusia itu kan, gua ngomong gini nih, gitu ya, cuma segitu aja itu terdiri dari ribuan frekuensi yang keluar dari pita suara gua. Nah, ini tuh ternyata unik gitu. Makanya gua bisa bikin lagu nih. Coba. Gitu ya misalnya. Iya. Lalu gue upload ke YouTube gitu. Kalau ada salah satu orang dimanapun yang mainin lagu itu sama, kena tuh dia.
YouTube akan bisa segampang itu tahu, oh ini sama nih lagunya. Makanya itulah gunanya konten ID. Muncullah gitu ya di Indonesia, muncullah audio yang disamarkan, gambar yang dibalik, gambar Iya, gue lihat ada yang post itu gambarnya dibalik yang tuh tulisannya. dikasih layer depannya. Ini untuk menghindari apa? Untuk menghindari klaim copyright Dan tadi. orang Indonesia pinter ngakalin seperti itu. Ini kan budaya, baru masuk ke budaya nih gitu. Kalau kita sekarang kekeh gitu, oh copyright enggak, tar dulu. Banyak juga orang Indonesia yang melupakan itu gitu. Oh? Iyalah, ya tadi. Lagunya dirubah dikit ya kan, audionya dipercepat dikit, padahal dia tahu itu konten bukan punya dia gitu. Nah itu kan kesadaran kan. Jadi masalah copyright ini bukan hanya masalah nggak adil gitu ya, tapi masalah kitanya sadar nggak kalau kita harus bayar konten gitu. Sadar nggak kalau itu lagu orang diambil balik? Betul. Makanya lu kalau ke Pondok Indah gitu ya, sekarang tuh banyak lagunya instrumental. Kenapa? Lagu di mall itu instrumental. Kenapa? Karena itu kalau nggak salah itu lebih murah kalau nggak salah. Karena Lebih masuknya murah ke cover ya. Iya, tapi kan sistem pembayaran tetap flat kan dia per tahun. Betul, masuknya cover jadinya gitu. Oh, kita juga ada programnya dong di sini. Nah iya. Iya, jadi sesuatu misalnya teman lo atau band lo lah untuk mengcover satu lagu bisa lewat kita karena kita yang ngurus copyright. Nah, itu bedanya. Kalau di kita, kita punya license-nya. Nah, gitu kan? teman-teman itu yang beda jangan tuh. lupa. Jadi kalau misalnya lu punya band gitu ya, lu mau main di kita, lu cover Di lagu Random apapun Mode. yang lu suka gitu ya, pastinya lu kasih tahu dulu sama kita lagunya apa. Nanti kita yang ngurus license-nya. Nah, itulah dan kita aman, malah dapat untung lagi. Betul. Bukan aman sih, kita legal. Legal. Kalau aman kan kita, oh ini sebenarnya bahaya nih, tapi kita aman kan gitu kan? Enggak, kita legal. Iya. Legal by the rules kalau By kita. the rule. Tapi, wih. Bonus. Kres. Oke, tapi iya juga sih ya. Enggak ada tapi-tapian lah, udah nggak Iya usah. juga, iya. Jadi kalau menurut gue ya, gue kan tergabung di ASCAP, gue tergabung di Askep apa lagi tuh? ASCAP Banyak tuh, amat sih. Jadi Engineer Arranger Society Kanada Amerika gitulah. Oh gitu? Gue lupa namanya. Ada di Indonesia? Enggak, di Amerika. Amerika? Gue lu Asep ya? Enggak, Ada di Indonesia. Kalau Asep ada di Indonesia ya? Gue tuh bisa masuk ke ASCAP gara-gara gue pernah di AES kalau nggak salah. Jadi gue dapat undangan membership. Wih. Tapi gak pernah ngapa-ngapain juga gue. Halo masuknya Asep kali. Kan Acep kalau gue Acep. Banyak di Sunda aja. ASCAP itu salah satu komunitas di sana yang komposernya semua mereka kalau lu tergabung di ASCAP, lu bikin musik, lu nggak usah mikirin royalti, lu nggak bisa mikirin aturan gimana, lu bikin musik, kasih tahu pengurus kasih ID, selesai. Kapanpun musik itu muncul di dunia ini, lu akan dapat royalti. Kapanpun itu muncul. Nah, di kita kan dipersulit, yang mudah dipersulit. Kalau di kita gini, banyaknya gini, middleman banyaknya kan. Sini kan lagu lu. Terus gue ke orang lain yang benernya nih. Ya, jadi kalau ada apa dia ke gue pura-pura lupa ke lu. Gitu. Banyaknya middleman-nya di kita. Nah, ini yang bahaya. Sering banget nih kita kayak gitu. Iya. Ya, Hak-hak dan kewajibannya nggak nyampe ya. Nggak nyampe. Makanya terjadi kasus yang itu ya. Ya salah satunya karena gini ada orang yang ini kayaknya gue nggak percaya hitungannya deh. Nah kayak gitu tuh. Karena apa? Karena pertama gini, waktu tadi lu bilang mall gue bayar musiknya royaltinya flat gitu ya. Kan nggak bisa flat. Flat hitung dari mana? Kan harusnya dihitung per musik yang dimainkan. Gitu. Nah per musik yang dimainkan itu berapa sih gitu harganya? Kan itu transparan. Tapi banyak yang bilang juga udah flat aja daripada pusing-pusing gitu, flat aja. Daripada pusing-pusing kan itu berapa lagu yang mau dibawain, gue bayar flat sekian setahun, udah. Berapa lagu flat aja lah daripada pusing-pusing ya, itu kan menggampangkan sebenarnya. Kan lu nggak bisa royalti lu disamakan gitu. Oh tahun ini lu dapat segini lah kira-kira, kan jadi kira-kira jadinya. Iya benar. Nah guys, jadi intinya apa Nu? Intinya sih believe dengan karya kalian ya kan. Sekarang ini kan platform digital ini udah serba banyak dan serba mudah gitu dan manfaatin ya. Gue masih ingat slogannya YouTube di awal-awal. Apa tuh? Everyone can broadcast. Everyone can broadcast. Kayak kita kayak sekarang. Iya, everyone can broadcast. Jadi udah nggak ada lagi alasan buat lu nggak bisa munculin karya terbaik lu. Udah nggak ada alasan. Sekarang masalahnya tinggal lu mau atau nggak mau. Oke. Mau atau nggak mau? Mau atau nggak mau? Mau atau nggak mau. Oke, balik ke yang tadi itu. Jadi si Michael Jackson,
banyak banget penghargaannya Nu. Nah era sekarang yang sehebat kayak Michael Jackson siapa ya? Tadi aku bilang kan kayak Justin Bieber enggak. Jadi faktanya Michael Jackson. Bahaya lu faknya lu. Michael Jackson itu satu-satunya artis yang memiliki 5 single nomor 1 di Amerika Serikat dari satu album. Wow. Ya kan? 5 single dari satu album gimana sih? Dari satu album tuh dia ada 5 single yang jadi hits. Enggak dari satu album, bukan 5 single dong, 5 lagu dong. Ya 5 lagu, di sini sebetulnya 5 single sih. Nah, jadi salah 5 satunya lagu dapat itu. Ya, salah satunya You Are Not Alone. Terus di lagu tersebut juga diterima dengan baik di kalangan dunia termasuk Indonesia dan dia menjadi lagu pertama dalam 37 tahun Billboard Hot 100 yang disebut waktu itu ya di Amerika Serikat number 1 di Amerika Serikat yang mencetak hanya dia. Gelar itu ya. Gelar itu. Tapi ada lagi. Siapa? Ada satu artis. Oh, tinggi banget. Ada satu musisi, Prodigy, namanya Jacob Collier. Dia ngeraih penghargaan ternyata. Untuk lagu yang mana? 4 album. Enggak. Jacob Collier. Jacob Collier itu 4 album, 4-4-nya dapat Grammy. Yang bahkan kata album bukan single. Album ya. Jadi bahkan kata salah satu reporter dan YouTuber gitu bilangnya bahkan The Beatles pun nggak punya. Wow. Jadi dia yang punya. Nah, gue penasaran kan setelah itu gue dengerin lagu-lagunya dan gila emang genius. Tapi segmented kan? Enggak juga. Gue belum dengar semuanya sih. Nah itu, jadi gue juga asal kan, wah ini kayaknya agak segmented deh, agak beda deh. Tapi ternyata enggak. Nah ini mungkin beda sama zamannya Michael Jackson dulu. Gitu. Michael Jackson itu kan, dia kan munculnya tuh jauh banget gitu loh, muncul banget gitu. Yang lain ketinggalan gitu kan. Iya. Dia paling depan gitu. Banyak yang, tapi banyak juga yang menjadikan Michael Jackson itu malah bukan sebagai contoh yang bisa dijadikan inspirasi, malah dijadikan pesaing gitu loh. Dan kalau zaman-zaman mungkin ya kalau kita ngomongin artis single, soloist kan, dulu juga kita tahu ada John Cicada. Ada aja ya kan. Dia kan If You Go, tanana, dan bye-bye, tanana, terus naik terus. Nah itu kan artis-artis soloist luar negeri yang juga dia dari dari industri showbiz juga yang nggak gila itulah gitu ya. Iya. Kalau Michael Jackson itu kayaknya lu putar lagunya di negara manapun orang tahu gitu. Tahu. Nah, buat teman-teman yang baru yang mungkin baru siapa Michael Jackson, kita ada Mbah YouTube. Iya. Ada Mbah Google. Kita ada searching di YouTube saat ini, buka tab baru. Nah, cari tuh YouTube Michael Jackson. Gitu. Nah, itu tuh. Kalian pasti suka. Itu dia asalnya adalah Jackson 5. Jackson 5. Dia paling bontot ya? Dia paling bontot ini siapa? Apa ya dia Jackson. Ya? Janet Jackson 5 kan Janet Jackson gak ikut paling kecilnya kan. Janet Jackson gak masuk Jackson 5. Gak masuk Jackson 5. Di Jackson 5 dia yang paling bontot. Dia yang paling bontot. Dan salah satu single yang terkenal ya I'll Be There ya. I'll Be There. Gimana depannya? I'll Be There. Bukan ya? Bukan. Itu lagu siapa? Itu lagu siapa ya? John Cicada tadi ya. Goodbye. Itu sama ternyata Abida sama John Cicada sama. Sama ya kan. Ya kan nada kan lu bilang nada itu do re mi fa sol la si do pasti di 12 juga ya. Benar gak sih? Iya 12. Ya enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga lah. Maksudnya harmonisasi kan banyak. Harmonisasi banyak ya. Nah era 95 itu juga ada yang fakta-fakta yang lucu juga Zaman itu tuh inget dong majalah Muda High Magazine. Nah itu sempat viral dari situ tuh ada. Anak-anak muda zaman sekarang tuh gue tanya dulu. Lu tahu majalah gak? Nah. Kebanyakan sekarang e-book itu ya makanya itu kan basic kan. Basic kan mereka tuh majalah gak? Karena majalah adalah satu hal yang membuat bangsa Indonesia ini membaca dan jadi pintar. Kan? Betul. Majalah, buku. Kalau sekarang kan enggak membacanya sekarang lebih ke sekarang tuh orang Indonesia tuh buku ya? lebih banyak melihat bukan membaca.
Oh iya. Ngelihat video, ngelihat aja dia. Tok-tok. Nggak suka, swipe gitu kan. Scroll. Itu jempol lo yang paling pintar jadinya. Bukan otaknya jempol. Gede segini. Jempol lo paling pintar, paling tahu rasanya. Oh nggak enak nih. Jempol lo kalau dilihat tuh ada otaknya sekarang. Iya, jadi sosok idola zaman itu namanya Marcelino. Marcel. Wah. Jadi salah satu model di cover boy ya. Iya, Cover boy majalah. Jadi itu dengan identik era itu tuh bajunya agak-agak ketat gitu loh. Jadi kelihatannya otot-otot. Enggak, badannya bagus, bagus. Ya. Maksudnya era itu zaman ya. tuh dijaga gitu kan. Iya, sampai sekarang sih sebenarnya. Iya, buat teman-teman atau cewek-cewek yang belum tahu, googling aja siapa tahu. Ya. Tahun 95 gue punya info. Apa tuh? Tahun 95 itu perusahaan telekomunikasi seluler Indonesia dibentuk. Bulan Mei. Oh tahun 95. Telkomsel berdiri di Indonesia. Oh iya, sponsor ya. Telkomsel itu tahun itu ya. Iya. Itu joint venture antara Telkom dan Indosat. Itu mereka gabung kemudian bikin Telkomsel. Berarti Indosat lebih duluan ya? Indosat lebih duluan. Oh. Indosat kan Indonesia Satelit kan. Ya. Gak ada hubungan sih tapi itu lebih duluan lah. Oke, itu lebih duluan. Jadi ya mereka berdua kemudian melahirkan Telkomsel. Dari Telkomsel kemudian masuklah GSM. Tapi 2G, 3G, 4G, 5G. Nah, gitu. era itu kita sempat bahas tuh ada gadget-gadget atau yang paling viral tuh adalah ini pager. Era kita sempat bahas ya episode sebelumnya ya. Zaman-zaman itu pager ya 95 ke depannya baru muncul satelit tuh GSM. Karena waktu itu kan dia masih link itu ya kalau nggak salah dia masih belum pakai GSM tuh. Belum ya? Belum pakai GSM, dia pakai radio link itu. Radio link. Jadi belum ada SIM cardnya kan? Iya, belum ada. Iya. Dulu tuh pertama SIM card kan Halo kan, itu yang harganya ada yang 1 juta gitu kan. Dan sampai segitunya ya, sekarang mah ya 10.000. Iya, sekarang 10.000 dapat pulsa 30.000 coba. Gila rugi banget gak sih? Ada kali gitu loh. Ada beneran. Ada. Coba deh diulik di Tokopedia. Tapet iklan banget. Coba deh cek di Tokopedia yang udah dibeli sama ByteDance. Nah, tapi selain Michael Jackson di era itu juga ada nih teman-teman. Kalau suka film superhero. Hero, oke. Ya, superhero. Manusia kelelawar. Gue tahu nih. Nah, Batman. Nah, Batman. Nah, lagu soundtracknya Batman di Batman Forever itu belakangnya kayak gitu amat sih. Seals, Kiss from a Rose itu dipakai buat soundtracknya film Batman. Kalau Batman udah dari zaman dulu sampai sekarang banyak yang tahu, anak muda kan. Era itu dia gila, keren banget dan nominasi juga lumayan banyak. Jadi saking populernya itu yang ya mensupport film Batman. Tunggu, soundtrack musik itu mensupport film atau film yang disupport soundtrack? Yang mana yang duluan sih itu sebenarnya? Beda-beda sih. Ya? Ada musik yang emang diciptakan khusus untuk satu film tertentu gitu ya. Biasanya itu akan ujungnya tuh jadi theme song. Biasanya atau original soundtracknya dari satu film lah. Tapi ada juga yang kemudian satu film dimasukin lagu tertentu yang emang lagunya cocok nih gitu. Salah satunya adalah ini ya, Kiss from a Rose ini. Iya, dan prestasinya juga lumayan banyak. Jadi memenangkan beberapa Grammy Award, terus termasuk Record of the Year, Song of the Year, Best Male Pop Vocal Performance di tahun 96 si Seal ini. Gila, itu suaranya keren banget tapi bangetnya ya biasa lah gitu. Lu jangan fisik dong, jangan fisik. Mukanya emang jelek. Jelekan gua kali ya, tapi banyakan dia. Tapi itu snapshot kita buat hari ini ya kan. Seal adalah penutup kita jumpa hari ini. Berikutnya kita akan bahas yang lebih menarik. Tadi kan kita ngomongin, lu kan banyak ngomongin 95. Ya. Nanti gua akan ngomongin di eranya. Di eranya ya? Eranya tuh artinya dari 90-an gitu loh. Jadi nggak cuma 95 doang. Karena banyak hal yang ya lumayan lah di Indonesia. Gitu. Kalau kita kupas juga apa-apa tuh banyak ya sebenarnya. Banyak. Makanya kalau kita ngomongin tren kan nggak bisa hanya spesifik 1 tahun. Nggak bisa, kita lihat eranya. Eranya gitu. benar sih. Era, karena tren itu kan in global nggak bisa diciptakan dalam kurun waktu sempit gitu. Pasti betul. Ya guys, sekali lagi kesimpulannya adalah
kalau kita ingin bermusik seperti Ano bilang, believe in your music. Iya, believe in your works. Lu kalau bikin karya tuh kantornya teman gue kerja. Iya. Oh, believe, gitu. Lu sponsor teman lu ya itu ya. Jadi kalau lu bikin karya, anak-anak muda, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak semua yang punya ide bikin karya gitu ya. Kalau menurut gua pribadi ini berdasarkan pengalaman, itu percaya sama produknya, percaya sama karya lu gitu. Kalau kurang percaya kita bisa hubungin. Betul. Kalau kurang percaya pakai Rexona biar percaya diri. Enggak, bukan ya. Deodoran. Kita ketemu di next episode. Okay. Kita ngebahas lagi dengan satu hal dan sesuatu yang unik lagi atau mungkin sesuatu yang belum terungkap. Ya, atau info-info terkini mungkin ya, info jalan tol mungkin nanti kita kasih tahu info jalan tol. See you next time. Bye.